Liana hidup dalam keterbatasan sejak kecil. Tanpa orang tua, tanpa saudara, ia harus bertahan di desa yang tidak ramah terhadap orang miskin. Penduduk desa tidak pernah peduli padanya, menganggapnya sebagai beban. Hingga akhirnya, Liana bertemu dengan seekor singa raksasa yang mengubah hidupnya. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Simak, ceritanya hanya di Cerita Jadul. Setiap hari, Liana berusaha mencari makanan, berjalan berkilo-kilometer ke hutan untuk mencari buah-buahan liar dan air bersih. Hanya itu yang bisa ia lakukan untuk tetap bertahan. Ketika Liana berusia 10 tahun, ia mulai bekerja di ladang orang lain. Namun, upahnya selalu kecil, hanya cukup untuk membeli sepotong roti keras yang ia makan perlahan agar bisa bertahan sepanjang hari. Tidurnya di gubuk reot yang ia bangun sendiri dari ranting dan dedaunan. Sementara malam-malamnya dihabiskan dengan menatap langit, berharap akan datangnya keajaiban. Penduduk desa sering mengejeknya. Mereka memanggilnya anak tanpa arah karena ia tidak memiliki siapa-siapa dan tidak memiliki tempat tujuan. Namun, Liana tidak membiarkan kata-kata itu merusak hatinya. Ia tetap berusaha dan terus berharap. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia berjalan menyusuri tepian hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Ia harus berhati-hati, karena hutan itu tidak hanya dipenuhi oleh binatang liar, tetapi juga oleh para bandit yang sering berkeliaran mencari mangsa. Beberapa kali, Liana harus bersembunyi di balik semak-semak ketika mendengar suara langkah kaki yang mencurigakan. Ia tidak memiliki apa-apa yang bisa dicuri, tetapi orang-orang jahat tidak peduli dengan itu. Liana memiliki kebiasaan berbicara dengan dirinya sendiri saat bekerja. "Hari ini pasti akan lebih baik," katanya sambil mengikat seikat kayu bakar dengan tali usang yang ia temukan di ladang seorang petani beberapa hari yang lalu. "Aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama." Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Saat ia sedang berjalan menuju desa dengan beban kayu di punggungnya, ia melihat sekumpulan anak-anak sebaya dengannya berdiri di tengah jalan mengelilingi sesuatu. Dari kejauhan, Liana bisa mendengar suara ejekan dan tawa kasar mereka. "Hei, jangan lakukan itu." Suara seorang anak kecil terdengar ketakutan. Liana melangkah lebih dekat dan melihat seorang anak lelaki kecil, mungkin berusia 7 tahun, sedang berjongkok di tanah, melindungi seekor anak anjing yang kurus dan gemetar. Anak-anak lain menendang tanah di sekitarnya, melemparkan kerikil, dan tertawa setiap kali anak itu mencoba melindungi hewan kecil itu. "Lihat ini, si pengemis kecil ingin menjadi pahlawan," salah satu anak berkata sambil tertawa. "Apa kau pikir bisa menyelamatkannya, hu?" Tanpa berpikir panjang, Liana berlari ke arah mereka. "Berhenti," serunya. Suaranya bergetar dengan kemarahan. Anak-anak itu berhenti dan menoleh ke arahnya. Salah satu dari mereka, seorang anak lelaki bertubuh besar dengan wajah penuh kepuasan, menyeringai. "Apa urusanmu, Liana si yatim piatu? Ini bukan urusanmu." Liana menatap mereka tanpa rasa takut. "Kalau kalian ingin menyakiti seseorang, lawan aku. Tapi lepaskan anak anjing itu." Mereka tertawa, tetapi akhirnya pergi dengan gerutuan setelah menyadari bahwa Liana tidak akan mundur. Anak lelaki kecil itu menatapnya dengan mata penuh rasa terima kasih. "Terima kasih," katanya pelan. Liana tersenyum dan mengulurkan tangan ke anak anjing yang gemetar itu. "Kita semua perlu seseorang yang peduli," bisiknya sambil membelai bulu anak anjing itu dengan lembut. Namun, kejadian itu membuatnya berpikir, jika bahkan anak-anak kecil bisa begitu kejam, bagaimana dunia bisa menjadi tempat yang adil bagi seseorang seperti dirinya? Sore itu, ketika Liana kembali ke hutan untuk mencari lebih banyak kayu, ia mendengar suara gemuruh yang mengguncang tanah. Awalnya,
Ia mengira itu hanyalah suara hewan besar yang sedang melintas. Tetapi setelah berjalan lebih jauh, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Di antara pepohonan yang lebat, sebuah makhluk raksasa tergeletak di tanah. Cahaya matahari senja menyinari bulunya yang keemasan, dan darah segar mengalir dari kakinya yang terluka. Matanya, besar dan penuh penderitaan, menatap Liana dengan kelelahan. Singa raksasa itu sedang sekarat. Liana berdiri terpaku di tempatnya. Ini pertama kalinya ia melihat seekor singa sebesar ini. Makhluk itu tampak lebih besar dari kuda yang biasa digunakan oleh para bangsawan di desa. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya bergetar, dan darah terus mengalir dari luka di kakinya. Perasaan takut dan iba bercampur di hati Liana. Ia tahu betapa berbahayanya mendekati binatang liar, terutama yang terluka. Namun, ia juga tahu bahwa singa ini tidak akan bertahan lama jika dibiarkan begitu saja. Dengan hati-hati, Liana melangkah mendekat. "Aku tidak akan menyakitimu," bisiknya, meskipun ia ragu apakah singa itu bisa memahami kata-katanya. Mata keemasan singa itu menatapnya, penuh dengan rasa sakit dan kelelahan. Liana menyadari bahwa ia tidak bisa meninggalkan makhluk ini begitu saja. Ia segera mencari sesuatu untuk menghentikan pendarahan. Dicarinya daun-daun yang sering digunakan penduduk desa untuk mengobati luka. Ia menumbuknya dengan batu hingga menjadi pasta. Lalu, dengan tangan gemetar, ia mulai mengoleskan ramuan itu ke luka singa. Singa itu menggeram pelan, tetapi tidak bergerak untuk menyerangnya. Liana mengambil itu sebagai tanda bahwa hewan itu menerima bantuannya. Malam semakin larut, tetapi Liana tetap berada di sisi singa. Ia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Dikeluarkannya sedikit makanan yang ia simpan di kantongnya, sepotong roti keras yang ia rencanakan untuk makan malamnya. Dengan hati-hati, ia menyodorkannya ke singa. Singa itu mengendus roti tersebut, lalu perlahan menjilatnya. Liana tertawa kecil. "Aku tahu ini bukan makananmu, tapi setidaknya kau mencoba." Malam itu, Liana tidur di samping singa raksasa, di bawah cahaya bulan yang menerangi hutan. Ia tidak tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi menjelang dengan lembut, cahaya matahari menyelinap di antara dedaunan, menerangi tubuh Liana yang masih terlelap di samping singa raksasa. Suara burung berkicau membangunkannya perlahan. Ketika matanya terbuka, ia mendapati dirinya masih bersandar pada tubuh hangat sang singa yang kini bernapas lebih teratur. Singa itu masih terluka, tetapi matanya tidak lagi seterang kemarin. Kini ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah ia mulai mempercayai Liana. "Kau masih di sini," bisik Liana, mengusap bulu emasnya dengan hati-hati. Ia tersenyum kecil. "Aku akan membantumu lebih banyak hari ini." Ia segera mencari air di sungai terdekat, mengisi kendi kecil yang ia bawa. Saat kembali, ia menuangkannya ke tangan dan membiarkan singa itu menjilatnya perlahan. Sang singa tampak lebih segar setelah minum. Liana kemudian kembali mencari lebih banyak dedaunan obat untuk mengganti perbannya. Setiap sentuhan lembut yang ia berikan diterima tanpa perlawanan. Hari berlalu dan Liana mulai memahami kebiasaan singa itu. Kadang-kadang ia mengaum kecil ketika merasa tidak nyaman, tetapi lebih sering ia diam dan mengamati gadis kecil itu dengan penuh perhatian. Liana bahkan mulai berbicara kepadanya, seolah-olah mereka telah lama berteman. "Kau pasti berasal dari tempat yang jauh," kata Liana suatu sore saat ia duduk di samping singa yang mulai bisa berdiri perlahan. "Apa kau tersesat? Apa kau punya keluarga?" Singa itu hanya menatapnya, tetapi Liana merasa ada jawaban di balik tatapan keemasannya. Semakin hari, luka sang singa membaik. Ia mulai bisa berjalan dengan lebih baik, meskipun masih tertatih. Liana tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya
setiap kali melihat kemajuan itu. Ia telah menjadi satu-satunya yang merawat makhluk besar dan agung ini, dan hal itu membuatnya merasa memiliki arti dalam hidupnya yang selama ini suram. Namun, suatu malam, sesuatu terjadi. Ketika Liana sedang tertidur di dekat perapian kecil yang ia buat, suara gemerisik di semak-semak membangunkannya. Singa itu juga mendengar sesuatu, telinganya tegak, matanya menyipit waspada. Liana menggenggam sebilah kayu sebagai senjata seadanya. Hatinya berdebar kencang. Kemudian, dari balik bayangan pepohonan, muncullah 3 sosok pria bertudung hitam. Mereka membawa obor dan pedang di pinggang mereka. "Aku mendengar ada binatang besar di sekitar sini," kata salah satu pria dengan suara serak. "Mungkin kita bisa menjual kulitnya dengan harga tinggi." Jantung Liana mencelos. Mereka mengincar singa itu. Tanpa ragu, ia berdiri di hadapan singa, menghadang pria-pria itu. "Pergi dari sini," serunya lantang. Para pria itu tertawa kecil. "Lihat siapa ini, anak kecil yang ingin menjadi pahlawan. Pergilah, atau kau akan mendapat masalah." Sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, singa raksasa itu mengeluarkan geraman rendah yang menggetarkan tanah. Mata keemasannya bersinar marah, cakarnya menggaruk tanah, siap menyerang. Para pria itu saling berpandangan. Mereka mungkin mengira singa itu sudah lemah, tetapi jelas mereka salah. "Kita mundur dulu," bisik salah satu dari mereka. "Makhluk ini masih kuat." Dalam hitungan detik, mereka berbalik dan berlari ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan Liana dan singa sendirian. Liana menghela napas lega, tangannya masih gemetar. Ia menoleh ke arah singa yang kini menatapnya dengan lembut. "Terima kasih, kau menyelamatkanku," katanya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu persahabatan mereka baru saja dimulai. Pagi itu, setelah kejadian mengerikan malam sebelumnya, Liana dan singa raksasa duduk bersebelahan di tepi sungai. Matahari mulai menghangatkan tubuh mereka, sementara angin sepoi-sepoi membawa ketenangan setelah malam yang menegangkan. Liana menatap singa itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Siapa sebenarnya dirimu? Kenapa ada orang-orang yang ingin menangkapmu?" tanyanya pelan. Singa itu menatapnya lama, sebelum akhirnya berdiri dan berjalan ke arah hutan. Liana mengernyit, tetapi kemudian memutuskan untuk mengikutinya. Ia merasa bahwa singa itu ingin menunjukkan sesuatu padanya. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di sebuah reruntuhan kuno yang tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Batu-batu besar berserakan, ditutupi lumut tebal dan tanaman rambat. Liana menatapnya dengan penuh takjub. "Tempat apa ini?" gumamnya. Singa itu melangkah mendekati sebuah batu besar yang berukir simbol aneh. Ia mengaum pelan, seolah-olah memberi petunjuk. Liana, dengan rasa penasaran yang membuncah, mencoba menghapus lumut yang menutupi ukiran tersebut. Saat ia berhasil membersihkan sebagian besar batu, matanya membelalak. Ada gambar seekor singa raksasa yang terlihat hampir sama dengan teman barunya. Di bawahnya, tertulis dalam bahasa kuno yang samar-samar bisa ia baca. "Penjaga takdir, pelindung kerajaan yang terlupakan." Liana menoleh ke arah singa itu. "Apakah kau penjaga tempat ini? Kerajaan apa yang terlupakan?" Singa itu mengaum rendah, lalu duduk di depan batu tersebut. Liana mencoba menghubungkan segala sesuatu di pikirannya. Bisa jadi, singa ini bukanlah makhluk biasa. Mungkin ia berasal dari masa lalu, dari sebuah kerajaan yang kini telah punah. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Liana dan singa itu segera bersembunyi di balik reruntuhan. Beberapa pria dengan pakaian serba hitam muncul. Mereka terlihat lebih banyak dibanding malam sebelumnya, dan kali ini mereka membawa senjata yang lebih berbahaya. "Raja telah memerintahkan untuk menangkap makhluk itu. Jangan sampai lolos kali ini," kata salah satu dari mereka dengan suara lantang. Liana
merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berbisik ke arah singa, "Kita harus pergi dari sini. Mereka pasti tahu sesuatu tentangmu." Singa itu menatapnya, lalu mengangguk seolah memahami situasi. Dengan cepat, mereka mencari jalan keluar dari reruntuhan tanpa menarik perhatian para pemburu itu. Liana tahu, ini bukan hanya tentang menyelamatkan seekor singa. Ini tentang menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik sejarah yang telah lama terlupakan. Liana dan singa raksasa bergerak perlahan di antara bayang-bayang pepohonan, berusaha menghindari pandangan para pemburu yang semakin mendekat. Jantung Liana berdegup kencang saat suara ranting patah terdengar dari arah lain. Mereka terjebak di antara reruntuhan dan kelompok pemburu yang semakin banyak. "Bagaimana kita bisa keluar dari sini?" bisik Liana kepada singa. Singa itu hanya menatapnya sebentar sebelum menundukkan kepala, seolah memberi isyarat untuk menaikinya. Tanpa ragu, Liana memanjat punggungnya, merasakan kekuatan luar biasa di balik bulu emasnya yang tebal. Saat salah satu pemburu mengangkat obornya lebih tinggi, melihat ke arah mereka, singa raksasa itu langsung melompat dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya melesat di antara pepohonan, membuat para pemburu terkejut dan berteriak, "Kejar mereka!" Teriakan itu menggema, tetapi Liana dan singa sudah jauh di depan. Dengan setiap lompatan, jarak mereka dengan pemburu semakin bertambah. Namun, Liana menyadari sesuatu. Singa itu tidak hanya melarikan diri, tetapi menuju ke suatu tempat yang lebih dalam di hutan. Setelah perjalanan yang menegangkan, mereka akhirnya tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di balik air terjun. Nafas Liana terengah-engah saat ia turun dari punggung singa. "Kau tahu tempat ini?" tanyanya sambil mengelus bulu singa yang masih berdebu. Singa itu mengangguk perlahan sebelum berjalan masuk ke dalam gua. Liana mengikutinya, dan apa yang ia lihat di dalam membuatnya terpaku. Di dalam gua terdapat ukiran-ukiran yang lebih tua dari reruntuhan sebelumnya. Ukiran tersebut menggambarkan seorang gadis muda berdiri di samping singa raksasa, tepat seperti dirinya sekarang. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sebuah takhta batu di bagian terdalam gua dengan sebuah mahkota emas berkilauan di atasnya. Liana melangkah mendekat. Apa artinya ini? Tiba-tiba, suara berat bergema di gua membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu berasal dari dalam gua, dari sosok pria tua berjubah biru yang muncul dari bayangan. "Kau telah menemukan takdirmu, anak muda." Liana terkejut. "Siapa kau?" Pria itu tersenyum samar. "Aku adalah penjaga terakhir dari kerajaan yang hilang, dan kau, Liana, adalah pewaris sah yang telah lama dinantikan." Dunia Liana seakan berputar. Semua pertanyaan tentang singa, tentang para pemburu, dan tentang dirinya sendiri, semuanya mulai masuk akal. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih banyak, suara langkah kaki bergema dari luar gua. Para pemburu telah menemukan mereka. Singa itu mengaum keras, bersiap untuk bertarung. Tetapi, pria tua itu hanya mengangkat tangannya. "Sudah waktunya kau mengetahui kebenaran, dan sudah waktunya kau memilih takdirmu." Liana menatap pria tua berjubah biru itu dengan penuh kebingungan. "Apa maksudmu aku adalah pewaris yang dinantikan?" tanyanya dengan suara gemetar. Pria itu melangkah lebih dekat, tatapannya penuh kebijaksanaan. "Dahulu kala, kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang memiliki ikatan kuat dengan para penjaga hutan, termasuk singa raksasa ini. Namun, kerajaan itu jatuh akibat pengkhianatan. Ratu terakhir menghilang, dan para penjaga seperti singa ini menjadi buronan. Tetapi darah sang ratu masih mengalir dalam dirimu, Liana." Liana menggelengkan kepala. "Itu tidak mungkin, aku hanya seorang gadis biasa." "Tapi takdir tidak pernah salah," pria itu berkata sambil menatap mahkota emas yang berkilauan di atas takhta batu. "Hanya keturunan sah yang dapat menyentuh mahkota itu. Coba kau dekati."
Dengan ragu, Liana melangkah maju. Ia bisa merasakan hawa hangat menyelimuti tubuhnya saat ia mendekati mahkota. Tangannya terulur dan begitu jemarinya menyentuh emas dingin itu, cahaya lembut mulai bersinar dari dalam gua. Singa raksasa itu mengaum rendah, seolah mengakui bahwa Liana memang memiliki hubungan dengan kerajaan yang hilang itu. Seketika, ingatan-ingatan yang bukan miliknya mengalir ke dalam pikirannya. Bayangan seorang ratu muda yang berlari di antara singa-singa, seorang penasihat yang berkhianat, dan kejatuhan kerajaan yang begitu menyakitkan. Liana tersentak mundur, napasnya memburu. Aku melihat sesuatu, seperti kenangan lama. Pria tua itu mengangguk. Itulah warisan yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, suara langkah kaki dari luar semakin dekat. Para pemburu telah menemukan jalan masuk ke gua. Cepat, mereka akan masuk, seru Liana. Singa raksasa itu menggeram, siap bertarung. Tapi, pria tua itu hanya tersenyum tenang. Sekarang, kau harus mengambil keputusan. Apakah kau akan lari lagi, atau kau akan berdiri sebagai pewaris kerajaan ini? Liana menatap singa itu, lalu menatap mahkota di tangannya. Ia telah bersembunyi sepanjang hidupnya, selalu berusaha bertahan. Namun kini, ia menyadari bahwa ia memiliki sesuatu yang lebih besar dari sekadar kelangsungan hidupnya sendiri. Ia memiliki takdir untuk memperjuangkan kebenaran. Dengan keberanian yang baru ditemukan, ia mengenakan mahkota itu di kepalanya. Cahaya menyelimuti tubuhnya, membuat para pemburu yang baru saja masuk ke gua terkejut dan mundur ketakutan. Dia benar-benar pewaris kerajaan itu. Salah satu pemburu berseru. Liana menatap mereka dengan penuh keberanian. Pergilah dari tempat ini. Kerajaan ini bukan untuk kalian rebut. Para pemburu ragu sejenak, tetapi kemudian pemimpin mereka mengangkat senjatanya. Jangan biarkan dia pergi, bunuh dia sekarang. Singa raksasa mengaum dengan kekuatan penuh, mengguncang gua. Pria tua itu mengangkat tangannya, dan sebuah kekuatan tak terlihat membuat para pemburu terpental ke belakang. Dengan keberanian yang baru, Liana melangkah maju. Ini saatnya kita merebut kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita, katanya dengan suara mantap. Dan dengan itu, pertarungan untuk mengembalikan kejayaan kerajaan yang terlupakan pun dimulai. Setelah mengenakan mahkota dan mengusir para pemburu dari gua, Liana merasa dadanya dipenuhi keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, perjalanan menuju pengembalian kejayaan kerajaan yang hilang baru saja dimulai. Pria tua penjaga kerajaan itu menatapnya dengan penuh harapan. Kau telah mengambil keputusan yang benar, Liana, katanya dengan suara lembut. Tetapi, mengenakan mahkota bukan berarti pertempuran sudah berakhir. Kau harus menghadapi mereka yang telah merebut hakmu dan membuktikan bahwa kau pantas menjadi pemimpin. Singa raksasa mengaum sebagai tanda kesetiaan. Ia tahu bahwa Liana kini bukan lagi sekadar gadis yatim piatu yang melarikan diri. Ia adalah pewaris sejati takhta yang akan memperjuangkan keadilan. Di mana kita harus mulai? Tanya Liana. Tangannya mengepal erat. Pria tua itu tersenyum dan menunjuk ke arah barat. Kita harus pergi ke Benteng Hitam, tempat di mana musuh terkuatmu bersembunyi. Mereka yang telah mengkhianati kerajaan leluhurmu kini berkuasa di sana. Jika kau ingin merebut kembali takhta, kau harus menghadapi mereka. Liana menelan ludah. Ia tahu perjalanannya tidak akan mudah, tetapi kini ia memiliki sesuatu yang lebih besar. Dari rasa takut, ia memiliki tanggung jawab. Dengan singa raksasa di sisinya dan pria tua sebagai pemandunya, ia melangkah keluar dari gua dan menatap cakrawala yang mulai diterangi sinar matahari. Perjalanan menuju takhta telah dimulai. Perjalanan mereka melintasi hutan yang lebat dan sungai yang deras. Mereka melewati desa-desa yang dulu merupakan bagian dari kerajaan yang hilang, tetapi kini dipenuhi dengan ketakutan.
Para penduduk yang melihat Liana dengan mahkota di kepalanya menatapnya dengan penuh harapan sekaligus keraguan. "Apakah kau benar-benar keturunan ratu kita?" tanya seorang wanita tua dengan suara gemetar. Liana mengangguk. "Aku akan merebut kembali kerajaan kita dan membawa keadilan." Seorang pria muda berdiri di antara penduduk desa. "Kami telah hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Jika kau memang ratu yang sah, buktikanlah. Lawan para tiran yang telah menindas kami." Liana mengerti bahwa kata-kata saja tidak cukup. Ia harus menunjukkan tindakan nyata. Dengan tekad yang semakin kuat, ia melanjutkan perjalanan ke Benteng Hitam, tempat di mana musuh terbesar menantinya. Ketika mereka akhirnya tiba di depan Benteng Hitam, dindingnya menjulang tinggi dengan gerbang besi yang kokoh. Para penjaga yang berjaga di atas menara memandang ke bawah dengan waspada. "Siapa kalian?" salah satu dari mereka berteriak. Liana menarik napas dalam dan melangkah maju. "Aku adalah Liana, pewaris sah kerajaan ini. Aku datang untuk merebut kembali takhta yang telah dicuri." Tawa keras terdengar dari atas menara. Seorang gadis kecil mengklaim takhta? Ini lelucon. Namun, sebelum mereka sempat mengejek lebih jauh, singa raksasa mengeluarkan auman yang mengguncang tanah, membuat para penjaga gemetar ketakutan. Dari dalam benteng, seorang pria berzirah hitam muncul, menatap Liana dengan tajam. "Kami telah menunggumu, Liana," katanya dengan suara dingin. "Sekarang, mari kita lihat apakah kau benar-benar layak menjadi ratu." Liana menggenggam tangannya erat. Ia tahu bahwa pertempuran terbesar dalam hidupnya baru saja dimulai. Liana berdiri di depan gerbang raksasa Benteng Hitam, tempat yang selama ini dikuasai oleh penguasa kejam yang telah merampas haknya. Malam itu diterangi oleh obor-obor yang berkedip di sepanjang dinding benteng. Angin berhembus dingin, membawa bisikan peperangan yang akan segera pecah. Di sampingnya, singa raksasa menggeram rendah, matanya menyala penuh semangat tempur. Para penduduk yang setia telah berkumpul di belakangnya, bersiap untuk memberontak melawan penguasa tiran. Mereka bukanlah pasukan terlatih, tetapi semangat mereka lebih besar dari siapapun di dalam benteng itu. Gerbang terbuka dengan suara mengerikan, dan dari dalam keluar prajurit-prajurit dengan zirah hitam. Mata mereka dingin tanpa belas kasihan. Di atas tembok benteng, panah-panah telah siap dilepaskan. Pria berzirah hitam yang memimpin pasukan musuh melangkah maju. "Kau benar-benar datang, anak kecil?" Suaranya dipenuhi ejekan. "Ini adalah kesalahan terbesarmu." Liana tidak mundur. "Kesalahan besarmu adalah membiarkan aku hidup." Pertempuran pun dimulai. Singa raksasa menerjang ke depan, mencabik prajurit pertama yang mencoba menghalangi jalannya. Para pemanah melepaskan panah mereka, tetapi Liana telah siap. Ia mengangkat perisai yang ia dapatkan dari gudang senjata desa dan berlari maju bersama pasukannya. Bentrokan terjadi dengan dahsyat. Pedang berbenturan dengan perisai, teriakan perang memenuhi udara. Liana bertarung dengan gagah berani, menghindari serangan musuh dengan lincah, sementara singanya menyerang tanpa ampun. Para pemberontak berhasil menerobos gerbang benteng, memasuki halaman dalam. Namun, di tengah euforia pertempuran, pria berzirah hitam itu mendekat ke Liana. Dengan satu tebasan kuat, ia hampir mengenai Liana, tetapi ia berhasil menghindar tepat waktu. Pedangnya beradu dengan belati Liana. Percikan api muncul dari benturan logam mereka. "Aku telah menantikan saat ini," kata pria itu dengan seringai jahat. "Dan ini akan menjadi saat terakhirmu," balas Liana dengan tajam. Pertarungan pribadi mereka dimulai. Sementara itu, pemberontakan terus berlangsung di seluruh benteng. Penduduk yang tertindas mulai membalas dendam mereka, menyerang penjaga yang tersisa. Suasana semakin kacau, tetapi harapan semakin besar. Dengan kekuatan terakhirnya, Liana berhasil menemukan celah dalam pertahanan lawannya. Dalam satu gerakan cepat,
Ia menghindari serangan dan menusukkan belatinya ke sela-sela zirah pria itu. Darah mengalir dari lukanya dan tubuhnya ambruk ke tanah. Melihat pemimpin mereka tumbang, para prajurit yang tersisa kehilangan semangat. Beberapa menyerah, sementara yang lain melarikan diri. Benteng hitam telah jatuh. Liana berdiri di tengah-tengah medan perang yang mulai tenang. Napasnya memburu. Ia menatap singa raksasa yang berdiri di sampingnya. Matanya berbinar dengan kebanggaan. Sorak-sorai kemenangan menggema di seluruh benteng. Malam itu, api perayaan dinyalakan menerangi benteng hitam yang kini kembali ke tangan yang berhak. Liana menatap takhta yang selama ini dirampas dari keluarganya. Ia tahu perjuangannya belum berakhir, tetapi malam itu ia telah memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya. Pertarungan di aula besar berlangsung sengit. Liana menangkis setiap serangan pria berzirah hitam dengan gesit, sementara singa raksasa mengaum ganas, siap melindunginya kapan saja. Pedang lawannya melesat cepat, nyaris menggores kulitnya, tetapi Liana tetap bertahan, mengandalkan kecepatan dan ketangkasannya. "Aku tidak akan membiarkanmu menang." Pria itu berteriak, menyerang dengan lebih ganas. Namun, Liana melihat celah. Ia menghindari tebasan pedang, dan dalam satu gerakan cepat, ia menusukkan belatinya ke sela-sela zirah pria itu. Matanya membelalak saat darah mengalir dari luka di tubuhnya. "Tidak, ini tidak mungkin." Pria itu terhuyung sebelum akhirnya jatuh ke lantai batu yang dingin. Dengan napas memburu, Liana menatap tubuh tak bernyawa itu. Benteng kini senyap, seakan menunggu keputusan terakhirnya. Singa raksasa melangkah mendekatinya dan mengaum sekali lagi, tetapi kali ini bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai perayaan. Para prajurit yang sebelumnya melayani pria kejam itu melemparkan senjata mereka ke lantai, berlutut di hadapan Liana. "Hidup Ratu Liana!" Salah seorang dari mereka berseru. Sorakan menggema di seluruh benteng. Para penduduk desa yang telah berkumpul di luar mulai bersorak penuh kegembiraan. Mata Liana berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan berdiri di sini, di tempat di mana keluarganya seharusnya berkuasa sejak dulu. Hari berikutnya, Liana duduk di atas takhta, mengenakan mahkota yang selama ini menjadi haknya. Singa raksasa duduk di sampingnya sebagai penjaga dan sahabat sejatinya. Pria tua yang telah menuntunnya sepanjang perjalanan tersenyum bangga. "Kau telah membuktikan bahwa dirimu layak menjadi ratu," katanya. Liana mengangguk. "Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Kalian semua telah membantuku." Sebagai langkah pertamanya sebagai pemimpin baru, Liana memutuskan untuk membangun kembali kerajaan dan memastikan keadilan bagi rakyatnya. Benteng hitam diubah menjadi pusat pemerintahan yang baru dan para tiran yang tersisa diusir dari tanahnya. Bertahun-tahun kemudian, kisah tentang gadis yatim piatu yang menolong singa raksasa dan merebut kembali kerajaannya diceritakan dari generasi ke generasi. Liana memimpin dengan bijaksana, dan di sisinya, sang singa raksasa tetap menjadi penjaganya yang setia. Dan demikianlah petualangan mereka berakhir dengan kejayaan dan harapan yang baru. Tamat.